sejelek-jelek pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Dikatakan, ya Rasulullah, bagaimana maksudnya orang mencuri dalam sholatnya? Beliau menjawab, yaitu orang yang tidak menyempurnakan rukuk, sujud, dan kekhusyukannya di dalam sholat. Jadi ketika rukuk niku tergesa-gesa, ataupun juga ketika sujud tidak sempurna. Ada hadis yang menyebutkan, janganlah kalian sujud seperti ayam yang sedang mematuk makanan. Ayam niku lek napa matuk makanan kan namung ngeten nggih, mboten mungkin ngeten terus mendel dangu mboten namung tul ngeten ndak mesti terus diangkat. Lah itu tidak boleh. Kita sujud dengan kecepatan seperti ayam yang sedang mematok makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Monggo sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan dalu punika kanthi wawasan basmalah ugi shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah ingkang dalu punika taksih paring rahmat, nikmat, karunia dumateng kula panjenengan saengga saged bermuwajah wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi kanthi raos syukur kula panjenengan Allah tansah nambahi nikmatipun dumateng kula panjenengan sedaya insyaallah. Salawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, kerabat, sahabat lan tiang-tiang ingkang derek lampahipun ngantos menjing dumugi dinten kiamat. Lan mugi-mugi kula panjenengan menjing termasuk ingkang pikantuk syafaat insyaallah. Kagem keberkahan majelis kula panjenengan, monggo sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi fadilah wawasan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi Allah tansah ijabah sedaya hajat lan panyuwun kula panjenengan sedaya insyaallah. Para rawuh jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini untuk kembali membaca kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh, Fikih Islam karya Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Insyaallah jilid kedua kita berbicara tentang bab salat, karena ini bab ibadah yang paling pokok, ibadah yang nanti pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang ngendikanipun Kanjeng Nabi merupakan
tiangnya agama. Saka guru nggih, cagak. Cagake nggoling niku nggih, omahe mboten iso dinggoni. Pramila menika salat ini perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Kenapa kita mempelajari ini? Supaya kita mengilmui ibadah yang setiap saat, setiap hari kita lakukan. Senaosampun kulino nggih, selama niki sudah kita lakukan. Tapi dengan kita mempelajari, oh ternyata alhamdulillah praktek kita selama ini sudah benar. Nah, atau oh ternyata kurang sidik, nah, kita sempurnakan. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama belajar bab fikih salat ini, kita akan mendapatkan pencerahan-pencerahan dan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan ibadah kita. Dalam pembahasan ini ada yang disebut dengan rukun salat atau sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan di dalam salat kita. Disepakati oleh ulama mazhab ini yang menjadi kesepakatan ada 11 rukun. Ada 11 rukun. Kita sampai kepada rukun yang keempat. Setelah kemarin rukun yang ketiga itu membaca suratul Fatihah yang bacaannya ada yang bismillahnya jahar dikeraskan, ada yang bismillahnya sir atau disembunyikan atau dipelankan. Sekarang kita masuk rukun yang keempat, yaitu dinamakan dengan rukuk. Apa rukuk niku, Pak? Secara bahasa rukuk niku artose membungkuk. Nggih, membungkuk. Secara terminologi agama kita yaitu membungkukkan kepala dan punggung bersamaan dengan memegang kedua lutut. Jadi kalau rukuk itu yang dipegang lutut, bukan pahanya, juga bukan betisnya, tapi lutut. Nanti ada hadisnya. Jadi sederhananya rukuk adalah membungkuk sambil memegangi kedua lutut, yaitu meluruskan punggung dan leher. Jadi membungkukkan keduanya hingga lurus seperti papan yang lurus horizontal. Terus antara punggung niku mulai niki bokong niki sampai leher dan kepala itu sebisa mungkin posisinya lurus, mboten ndangak nggih, mboten jungkel, mboten dingkluk sanget, ya, tapi lurus. Jadi sebagaimana dituturkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, tapi tidak disebutkan hadisnya di sini, hanya dijelaskan yakni dengan cara meluruskan kedua kaki dan paha. Sukunipun niku lurus, nggih. Meluruskan antara kepala dan pantat bokong, nggih. Memegang kedua lutut dengan kedua tangan sambil merenggangkan jari-jari menghadap kiblat. Nah, itu namanya ruku. Dadose astane nyepengi denggul terus jarinya dibegar nih. Nggih. Mboten ngeten. Ini namanya mboten megang. Nek megang niku dicekeli, nggih, lututnya dipegangi. Kemudian posisi kepala lurus, tidak diangkat ke atas, juga tidak terlalu menunduk. Itu gambaran detailnya terkait dengan rukuk. Sedangkan dalil wajibnya rukuk itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu,
sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Nah, juga ada beberapa hadis yang menerangkan tentang rukuk. Jadi di depan dijelaskan tentang hadis tentang seseorang yang sholatnya itu jelek. Kemudian baginda Nabi menyuruhnya untuk mengulang beberapa kali. Maka kemudian setelah dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana aku mengulangnya? Beliau mengatakan, kemudian rukuklah hingga tenang dalam keadaan rukuk. Ya. Sehingga kemudian ijma ulama menguatkan kesepakatan wajibnya rukuk dalam sholat. Sedangkan dalil untuk meletakkan kedua tangan pada lutut adalah hadis yang dituturkan oleh Abu Humaid mengenai sifat sholat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah SAW rukuk sambil meletakkan kedua tangan beliau pada kedua lutut, lantas membungkukkan punggung beliau. Maksudnya membungkukkannya itu sampai lurus seperti gambaran di depan tadi. Sedangkan untuk merenggangkan jari-jari itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, bahwa ketika rukuk ia membuka tangan dan meletakkannya pada kedua lutut, lantas merenggangkan jari-jari. Kemudian ia berkata, begitulah aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Jadi beliau melakukan praktek, kemudian mengatakan, begitulah aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Nah, tentunya dalam rukuk ini perlu dijaga keseimbangan. Mungkin yang buat imbang sakit napa Pak? Jelungup nggih utawi delak ngedeklek ngeplak nggih bahasa Jawa niku. Jadi harus dijaga keseimbangannya. Jadi untuk sebagaimana hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, jika rukuk dalam salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kepala dan tidak menurunkannya, tetapi beliau menjadikannya seimbang. Begitu juga ada sebuah hadis yang menyebutkan, annahu idza raka'a law kana qadahu ma'in ala dhahrihi ma taharraka. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rukuk, maka jika ada mangkok diletakkan di atas punggung beliau, niscaya mangkok itu tidak bergerak karena punggung beliau dalam keadaan lurus. Maksudnya bukan bergerak niku orang gelender. Terus ketika orang yang rukuknya sempurna, itu ketika diletakkan sesuatu di atas punggungnya itu mboten glender, tidak bergerak. Kalau miring, terlalu membungkuk atau terlalu tegak, itu pasti akan gelundung, ya, jatuh. Maka ukurannya itu kesempurnaan lurusnya punggung kita ketika rukuk. Nah, lantas kalau seseorang memiliki gangguan pripun, mboten saged lurus, ya tidak apa-apa, karena tidak bisa, mboten perlu dipeksa. Yang ingkang bungkuk ngeten niku mboten iso kon lurus. Wong berdiri saja posisinya sudah tidak lurus, apalagi ketika ruku. Nah, itu pengecualian. Tetapi secara fikih, ketika kondisi kita tidak ada halangan, maka kita diperintahkan untuk berusaha menyempurnakan posisi rukuk kita sebaik mungkin. Kemudian yang tidak kalah penting dalam setiap gerakan salat itu adalah sekali lagi tumak ninah. Begitupun dalam rukuk ini kita diperintahkan untuk tumak ninah,
Batas minimal adalah berdiam dalam keadaan rukuk hingga semua anggota yang ikut dalam rukuk itu tenang selama kira-kira selesai membaca tasbih pada rukuk, sujud, dan ketika bangkit dari keduanya. Jadi tumakninah itu ukurannya selesai membaca tasbih kita berada pada posisi itu. Jadi ketika rukuk ya selesai membaca tasbih, ketika iktidal juga selesai membaca tasbih, baru bergerak kepada gerakan, berpindah kepada gerakan berikutnya. Itu namanya tumakninah. Nah, ini disepakati oleh semua ulama. Jadi tumakninah ini menjadi bagian yang difardukan dalam setiap gerakan sholat. Berdasarkan hadis yang diceritakan di depan bahwa ada seorang yang sholatnya jelek, kemudian diperintahkan oleh baginda Nabi untuk mengulang, dan di situ baginda Nabi menyebutkan kemudian rukuklah hingga tenang dan tumakninah dalam rukuk. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aswa'an nasi sariqatal ladzi yasriqu salatahu." Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriquha? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Sejelek-jelek pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Dikatakan, ya Rasulullah, bagaimana maksudnya orang mencuri dalam sholatnya? Beliau menjawab, yaitu orang yang tidak menyempurnakan rukuk, sujud, dan kekhusyukannya di dalam sholat. Jadi ketika rukuk niku tergesa-gesa, ataupun juga ketika sujud tidak sempurna. Ada hadis yang menyebutkan, janganlah kalian sujud seperti ayam yang sedang mematuk makanan. Ayam ini kalau matuk makanan kan namung ngeten nggih, mboten mungkin ngeten terus mendel dangu mboten, namung tul ngeten ndak mesti terus diangkat. Lah itu tidak boleh. Kita sujud dengan kecepatan seperti ayam yang sedang mematok makanan.